Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zafira Natania. Saya dari kelas 11 AKL. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memposting jurnal khusus ke dalam buku besar umum. Kebetulan saya memakai nama perusahaan yaitu PT Garko. Tapi sebelumnya, di dalam jurnal khusus itu biasanya terdapat 6 komponen jurnal loh. Seperti yang pertama itu ada cash receipt journal, cash payment journal, lalu ada sales journal, purchase journal, petty cash, dan juga general journal. Jadi kita langsung saja masuk ke cara pembuatannya atau proses mempostingnya. Jadi kita lihat dulu di cash receipt. Kita buka dulu jurnal yang pertama yaitu cash receipt journal. Nah, ini adalah cash receipt jurnalnya. Terdapat akun-akun yang nanti akan kita masukkan ke dalam buku besar umum. Di dalam cash receipt jurnal, untuk akun debit itu ada cash in bank. Lalu ada sales discount dan cost of goods sold serta vehicle account date. Di kredit ini ada sales of merchandise, ada freight out, freight college, merchandise inventory, vehicle at cost, gain, and loss. Lalu kita masuk lagi ke jurnal yang kedua, yaitu cash payment journal. Nah, di dalam cash payment journal ini di bagian debit itu ada account payable, lalu late fee expense, Bank BNI loan, interest expense, wage and salaries, accrued expense, maintenance expense, dan juga vehicle at cost. Lalu di kredit itu ada cash in bank, ada purchase discount, dan juga income tax expense. Lalu kita masuk ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga tadi ada sales journal. Untuk sales journal itu di debit ada account receivable, ada cost of goods sold, sales, ada account receivable, cost of goods sold. Dan di kredit itu ada sales, freight out, merchandise inventory, dan juga freight college. Lalu kita masuk ke jurnal yang keempat. Ada purchase journal. Purchase journalnya ini untuk debit itu ada merchandise inventory, lalu ada fat in, sedangkan di kredit itu ada account payable dan juga ada account payable. Lalu kita masuk ke jurnal yang ke-5, yaitu ada petty cash. Ya, petty cash itu akunnya di debit itu ada accrued expense dan juga maintenance and repair expense. Di kreditnya ada petty cash. Lalu lanjut lagi ke general journal nih, yang terakhir. Jurnal yang terakhir tadi. Oke. Di general journal itu Oke, di bagian yang general journal ya, general journal itu ada account payable, fat in, dan juga merchandise inventory. Lalu ada sales return, fat out, account receivable, merchandise inventory, dan COGS.
atau cost of goods sold. Dan sekarang kita lihat bagaimana cara memasukkan jurnal khusus ke dalam buku besar dari PT Garco ini. Yang pertama pasti ada account cash in bank nih, ya kan? Lalu yang kedua ada akun petty cash, akun receivable, allowance collectible accounts. Ini juga ada nomor akunnya sendiri-sendiri ya. Lalu allowance for collectible accounts, ada merchandise inventory, store supplies, prepaid rent, prepaid insurance, VAT in, stock investment, dan juga land, building at cost, accumulated depreciation building, vehicle at cost, ada depreciation vehicle, Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam buku besarnya. Jadi, bagaimana proses memposting jurnal khusus ke dalam buku besar? Biasanya, ini kita udah ada neraca saldo awal ya. Nanti itu di dalam buku besar, biasanya itu ada yang namanya saldo awal. Nah, saldo awal ini diambil dari soal ini nih, dari neraca saldo. Dan ini akunnya, nanti akun di Bookbus itu sesuai sama urutan akun yang ada di NS. Jadi sesuai, akun-akunnya bakal sesuai kayak gini. Dan sampai terakhir juga bakal sama akun-akunnya. Nah, nanti untuk postingannya itu kita lihat dari jurnal khusus yang tadi akun-akunnya, yang akun-akunnya itu nanti ada di jurnal khusus. Kita lihat dari situ buat cara memposting buku besarnya. Oke, di sini kelihatan banget untuk cash in bank itu nominal pertamanya itu atau saldo awalnya ada 552.240 juta, ya, 552.240 juta. Kita lihat di laptop. Nah, ini 552.240 juta. Nah, postingan ininya dari akun CRJ dan juga CPJ. Ya, yang tadi ada akun cash in bank-nya, kita masukin ke buku besar yang di sini, yang sesuai namanya yaitu cash in bank. Lalu ada petty cash. Nah, petty cash juga itu kita lihat dari neraca saldo untuk saldo awal, yaitu 12 juta. Ya, saldo awal itu 12 juta. Saldo awal itu 12 juta. Lalu ada akun receivable. Neraca saldonya itu tadi awalnya itu 220 juta. Ya, 220 juta. Lalu kita ambil dari jurnal khusus, cash receipt journal, sales journal, dan juga general journal. Nah, nanti semuanya ini bakal dimasukin ke debit atau kreditnya dan bakal dihitung, dan hasilnya nanti bakal ada di sini. Hasil terakhirnya itu di sini 321.700 juta. Lalu masuk lagi ke allowance for collectible accounts. Karena tidak ada, jadi kita cuma masukin neraca saldonya doang, yaitu 14 juta di
karena tidak ada, jadi kita cuma masukin neraca saldonya doang, yaitu 14.400.000 di kredit. Lalu ada merchandise inventory. Ya, ada merchandise inventory. Ini saldo awalnya itu 328 juta. Kita masukin akun-akunnya dari jurnal, sales journal, purchase journal, general journal, dan cash receipt journal. Lalu untuk store supplies itu tidak ada, jadi kita cuma masukin neraca saldonya aja, yaitu 27.200.000. Lalu ada prepaid rent, itu juga tidak ada, jadi kita cuma masukin neraca saldonya aja, yaitu 6 juta. Lalu untuk prepaid insurance itu juga tidak ada, jadi kita cuma masukin neraca saldonya aja, yaitu 16 juta. Selanjutnya itu ada fade-in. Untuk neraca saldo sendiri ada 224.400.000. Lalu postingannya itu dari purchase journal dan juga general journal sendiri. Ya. Lalu ada stock investment. Itu neraca saldonya itu 1.304 saldonya itu 1 juta. Neraca saldonya itu 1.340.000.000. Karena dia tidak ada akunnya, jadi kita tidak masukkan di sini ya. Lalu ada neraca saldo, lalu ada akun lain. Itu tidak ada juga di dalam jurnal khusus, tidak ada akunnya, kosong, jadi cuma kita masukkan di NS-nya aja. Lalu ada building at cost, karena dia juga kosong, jadi cuma kita masukin di NS. Lalu ada accumulated depreciation building, itu juga kosong, jadi kita cuma masukin NS-nya aja. Lalu ada vehicle at cost, ada neraca saldo seperti biasa. Lalu ada jurnal khususnya, yaitu CRJ atau cash receipt journal, dan juga cash payment journal. Kita lanjut ke sebelah. Ini ada accumulate depreciation vehicle. Ya, accumulate depreciation vehicle, yaitu ada NS-nya sendiri dan juga kita masukin dari jurnal khusus, yaitu CRJ atau cash receipt seperti biasa. Lalu ada equipment at cost, itu tidak ada nama akunnya di dalam jurnal khusus, jadi kita kosongin dan kita cuma masukin bagian NS-nya aja. Lalu ada accumulated depreciation equipment, itu juga tidak ada, jadi kita cuma masukin neraca saldonya aja. Selanjutnya account payable, itu kita masukin neraca saldo, cash payment journal, lalu purchase journal dan general journal. Lalu ada account payable. Account payable itu ada NS, lalu ada cash payment journal, purchase journal, dan juga general journal. Lalu accurate expense itu cuma karena dia tidak ada nominal saldo awalnya, jadi kita cuma masukin yang dari jurnal khusus, yaitu dari cash payment journal. Lalu ada income tax payable, itu kosong, itu tidak ada di NS ataupun di jurnal khusus. Lalu ada VAT payable, itu juga kosong, tidak ada di jurnal ataupun di neraca saldo awal. Lalu VAT out, itu ada neraca saldo, cash receipt journal, sales journal, dan juga general journal.
Lalu untuk dividend payable itu kosong, tidak ada di general journal, tidak ada di jurnal khusus maupun di neraca saldo awal. Lalu ada Bank BNI Loan, yaitu ada neraca saldonya dan juga cash payment jurnalnya. Lalu ada common stock, itu kosong ya. Jadi cuma ada NS aja. Di common stock itu cuma ada NS aja. Lalu retained earning ini juga ada retained earning itu juga dari NS aja, jadi di jurnal khususnya tidak ada. Kita cuma masukin bagian NS. Lalu untuk income summary kosong, dividen itu juga kosong. Jadi tidak ada di jurnal khusus maupun di neraca saldo awal. Selanjutnya di sini ada sales of merchandise. Sales of merchandise ini ada di NS, cash receipt journal, dan juga cash payment journal. Lalu di sini ada neraca saldo, ya, neraca saldo dari Freight College, yaitu 30 juta, lalu ada cash receipt journal dan juga sales journal. Lalu Levy College, ya. Terus sales discount. Sales discount itu ada neraca saldo dan juga cash receipt journal. Lalu sales return itu ada, karena dia tidak ada NS, jadi kita cuma pakai general journal. Selanjutnya bisa dilihat adalah neraca setelah buku besar, ya. Ini yang sudah tadi dimasukkan, nama-nama akunnya masih sesuai seperti neraca awal. Ini setelah perhitungan tadi, dan setelah dilihat ternyata balance, yaitu 6.942.540 juta, yaitu 6.942.540.000. Dari saya, itu yang bisa saya jelaskan tentang cara memposting buku besar dari jurnal khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.